Mencintai olahraga dan nilai-nilai sportivitas tercermin dari sosoknya yang energik dan dinamis. Dahlan Siamat, Direktur Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Mengabdi di Kementerian Keuangan selama lebih dari 37 tahun, Dahlan Siamat dikenal sebagai salah satu pelopor keuangan syariah di Indonesia. Berkontribusi besar dalam lahirnya Undang-Undang Sukuk Negara, Dahlan Siamat melihat potensi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Dahlan Siamat mempunyai cita-cita Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia dengan sistem ekonomi syariah sebagai salah satu kekuatannya. Pak Dahlan, jarang-jarang main tenis, sekali main tenis tuh ya. Sama-sama. Anda yang lebih berkeringat, berarti kemungkinan Anda lebih sehat ya. Bapak juga sehat kok, Pak. Amin, amin, insya Allah. Usia udah berapa, Pak, sekarang, Pak? Oh, tebak berapa gitu ya? Di bawah 50-an? Ah, subhanallah, alhamdulillah. Mendekati 60. Wah, itu udah deket-deket. 21 April 60 persis. Wah, Ya. tuh. Jadi ibu kita Kartini, Bapak 60. Exactly. Pak Dahlan, Ya. ini Bapak nih udah mengabdi di Kementerian Keuangan kan udah cukup lama, Pak ya. Awalnya gimana tuh, Pak? Masuk jadi pegawai negeri, sekarang udah jadi pejabat di Kementerian Keuangan. Pejabat ya. jadi kalau kita lihat Mas Iwan ya, sejarah yang panjang karena saya masuk dari betul dari level bawah SMA. Jadi saya berkarir sekarang di Kementerian Keuangan kurang lebih 37 tahun. Wah. 38 tahun ya. Wah, inilah tempat saya mungkin untuk berbakti, berdedikasi. Dan sampai sekarang itu yang saya lakukan. Dan saya merasakan bahwa dengan pegawai negeri sipil, saya rasa ya bagi saya cukup membanggakan juga ya. Dan barangkali yang perlu saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kita tidak perlu di mana saja kita harus berkarya, tapi di mana saja berkarya itu Anda bisa mengkontribut, ya, menyumbang sesuatu. Pak, kalau dilihat dari latar belakang Bapak itu kan konvensional ya, mohon maaf ya. Iya betul. Belajarnya konvensional. Iya. Terakhir masuk End up di Direktur Pembiayaan Syariah. Iya. Jadi gimana, Pak? Mas Iwan, saya ini sebenarnya di bidang keuangan syariah saya mualaf baru kurang lebih 8 tahun. Kinerjanya saya mengurus obligasi konvensional, ya. Kemudian saya dipromosikan untuk membidangi data pembiayaan syariah. Nah, di sini saya katakan mau challenging. Kan dari big zero pengetahuan kita mengenai keuangan syariah, lalu kita harus melakukan kegiatan atau tugas-tugas yang sangat kental dengan keuangan syariah. Itu saya katakan challenging karena ketika kita mau menerbitkan, tentu kita bentuk dulu unitnya, ya, pembiayaan syariah ini. Lalu kemudian kita harus membuat suatu produk instrumen keuangan syariah yang disebut tadi sukuk negara. Nah, challenging-nya di sini adalah karena tidak ada satupun seorang pegawai Kementerian Keuangan yang memiliki basic keuangan syariah yang memadai. Ya, nah, baik undang-undang kita harus menerbitkan sukuk negara ini. Apa yang dilakukan waktu itu adalah ketika kita pertama kali akan menerbitkan sukuk negara, kita sadari, ini legal basisnya apa? Ya kan? Harus ada undang-undang. Undang-undangnya nggak ada sama sekali. Adanya kita undang-undang surat utang negara, which is tidak level, tidak at par dengan surat berharga syariah negara. Jadi apa yang kita lakukan adalah kita harus membuat undang-undang dulu. Alhamdulillah ketika itu ada kursus namanya Islamic Finance and Sukuk Structuring di Durham University, UK. Saya short course di sana. Lalu kemudian ada satu titik yang membuat saya termotivasi untuk mendalami keuangan syariah adalah ketika guru saya, instruktur saya waktu itu di kursus, namanya Profesor Rodney Wilson. Dia non-Muslim, tapi tahu persis apa itu tentu syariah terkait dengan muamalah, mengenai suku, mengenai keuangan. Jadi,
Ini orang yang tidak basic tidak Islam aja kok bisa menguasai. Kenapa saya tidak? Lalu kemudian saya kembali, Academic Paper alhamdulillah, kelihatannya Bu Menteri waktu itu cukup happy, lalu kita buat rancangan undang-undangnya SBSN dan kita libatkan semua termasuk Anda waktu itu sebagai anggota tim ya. Saya ingat betul kan dengan Dewan Syariah Nasional, kita libatkan semua stakeholders dan alhamdulillah jadilah undang-undang pada akhirnya tahun 2008. Itu adalah debut dari suku negara Republik Indonesia. Dan sekarang menjadi primadona Pak ya? Primadona, salah satu ikon ya, instrumen pembiayaan APBN kita. Kita selalu membuat history, terutama dalam penerbitan suku global Pak. History in terms of tenornya, history in terms of size-nya, ya, in terms of yield. Kantor Bapak nih sangat bagus ya Pak ya? Ya, representatif. lumayan lah Mas Iwan. Ini kita di sini ada seluruh anggota tim ada 40. 40 tim orang. ini sampai sekarang kita sudah lakukan penerbitan kurang lebih 165 triliun rupiah. Termasuk global suku. Iya, cukup produktif, dan kalau kita lihat secara global, memang negara yang paling besar menerbitkan suku itu adalah Malaysia. Itu termasuk suku negara dan korporasi. Ya. Tapi in terms of sovereign suku per se, semata-mata hanya suku negara saja, Indonesia is the first place. Ya. So we are the best in issuing sovereign sukuk negara. Kita selalu membuat history, terutama dalam penerbitan suku global Pak. History in terms of tenornya, history in terms of size-nya, ya, in terms of yield. Profit yield. Pak Dahlan, kalau sukuk negara retail, nah ini kan jadi primadona ya? Iya, iya. Sangat memasyarakat. Kalau saya menyebutnya Optimus Prime, saya bilang itu primadona. Exactly. Nah, waktu mulai diluncurkan, Pak, apa yang Bapak rasakan? Kan kalau Islam, kalau kita nih sebagai seorang Muslim terutama berusaha memberikan manfaat buat banyak ummah ya, buat ummah untuk masyarakat. Menurut Bapak, apakah sukuk negara retail ini bisa memacu kemanfaatan dari tentunya Kementerian Keuangan dalam hal ini pemerintah kepada masyarakat banyak, kepada rakyat Indonesia? Pertanyaan yang terakhir saya jawab pertama. Suku negara retail ini tujuan pertama penerbitannya adalah dalam rangka menciptakan instrumen alternatif sebagai sumber pembiayaan APBN, itu saja. Tapi di balik itu ada tujuan yang mulia juga. Kita menyadari bahwa masyarakat kita masyarakat pada umumnya tidak akan mampu membeli suku negara apabila kita jual melalui lelang. Karena kan lotnya harus besar jumlahnya. Jumlah besar. Nah, dengan demikian ketika kita ciptakan instrumen retail ini, memang kita targetkan untuk investor individu. Ya, ibu rumah tangga, guru, ya pada profesional lainnya, tidak untuk korporasi, dan ini didesain hanya khusus untuk warga negara Indonesia. Nah, kenapa kok demikian? Kita harus tahu bahwa kebijakan pemerintah dalam penerbitan suku negara retail itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan instrumen-instrumen lain. Selalu dalam penerbitan suku negara retail ini biasanya imbal hasilnya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen-instrumen simpanan atau investasi lain, katakanlah deposito dan sebagainya, itu akan lebih tinggi. Memang itu merupakan kebijakan pemerintah agar masyarakat individu atau investor individu ini dapat menikmati ya. Mereka berkontribusi sekaligus menikmati hasil yang lebih baik. Ya, jadi target itu oleh karena itu ya, makanya kalau Anda lihat suku retail itu kan pembeliannya itu
juta rupiah Anda sudah mendapatkan 1 unit suku negara retail. Lalu maksimalnya ada. Sekarang kalau Anda tidak boleh membeli lebih dari 5 miliar. Iya. Kalau itu bukan rakyat kayak gitu ya. Iya, bukan lagi bukan lagi investor kecil itu ya. Saya selalu mengatakan bahwa negara yang paling memiliki prospek besar adalah Indonesia. Pak Dahlan, tadi di jalan-jalan di sekitar ruang-ruang kerja ya, Bapak sudah menyampaikan capaian-capaian dari Bapak sebagai Direktur Pembiayaan Syariah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kalau prospek keuangan syariah sendiri di Indonesia tuh menurut seorang Dahlan Siamat gimana sih? Ya, saya selalu mengatakan bahwa negara yang paling memiliki prospek besar adalah Indonesia. Ada alasan tertentu? Alasannya sangat-sangat kuat. Pertama, kita adalah negara Muslim terbesar di dunia. Oke. Ya, bayangkan dengan jumlah 250 miliar, katakanlah 80-90% adalah Muslim. Itu kalau mereka memang betul-betul memanfaatkan ekonomi syariah, luar biasa efek trickle down-nya ya. Itu 250 juta penduduk. 250 juta penduduk, assuming misalnya 80% itu adalah Muslim. Coba Anda bisa hitung saja. Dan asumsi bahwa mereka komitmen menggunakan produk-produk syariah. Akan tapi tidak kita take it for granted untuk itu ya. Dari stakeholders, lembaga-lembaga keuangan syariah harus juga melakukan langkah-langkah dalam upaya pengembangan keuangan syariah itu sendiri. Pertama, mendiversifikasi produk, menciptakan produk-produk baru. Nah, sekarang kita tanya, apakah lembaga-lembaga keuangan telah melakukan itu? Nah, memang di pasar kita memang ada ambiguity ya. Apakah memang pemerintah yang menciptakan atau Dewan Syariah Nasional yang menciptakan? Ya. Nah, katakan suku negara itu salah satu instrumen baru yang kita gunakan di dalam keuangan syariah. Ya, dan oleh karena itu kita akan komitmen untuk mensuplai pasar. Oleh karena itu kita sebanyak-banyaknya. Tentu juga dengan melihat demand appetite pasar ya kan. Kita tidak boleh terbitkan saja begitu, itu kan juga akan merusak mekanisme pasar. Yang kedua adalah jadi satu populasi, kedua adalah meng-create produk-produk syariah. Yang ketiga adalah kita harus memperbanyak SDM. SDM kita harusnya bisa banyak untuk mengembangkan produk keuangan syariah. Jadi coba perbankan syariah masih kekurangan. Dia mau misalnya mengembangkan kantornya, dia terbatas pada SDM yang memiliki keahlian di bidang keuangan syariah, pengalaman, jadi terbatas. Oleh karena itu ya, menurut saya sih tidak apa-apa. Kalau perlu kita import dulu aja, sambil belajar. Kalau memang nggak mencukupi kan begitu ya. Ya, jadi SDM kita harus kembangkan, tambah jumlah SDM di bidang keuangan syariah. Ya, yang keempat menurut saya adalah harus ada support dari pemerintah. Menurut saya sih, meskipun ada teman-teman mengatakan, tidak perlu support dari pemerintah, biar pasar berkembang sendiri. Ya, menurut saya tidaklah, masih ini kan infant industry. Menurut saya apa yang harus dilakukan selain dari itu adalah kita harus proaktif, Mas Iwan. Industri keuangan syariah harus aktif, termasuk misalnya lembaga-lembaga pemerintah. Katakan misalnya OJK, siapa saja yang terkait stakeholders dari keuangan syariah itu aktif dalam bidang pertama, melakukan seminar internasional, lokal, workshop, conference, baik sebagai penyelenggara, host,
pembicara. Itu bagian dari syiar keuangan syariah Indonesia tentunya. Kita berkacalah dengan tetangga kita. Anda lihat setiap tahun calendar of Islamic Finance Event. Tetangga kita melulu Lebih dia banyak. melakukannya lebih banyak. Ini sekaligus kita memproklamasikan inilah Indonesia dan pada akhirnya kita berharap Indonesia akan menjadi International Islamic Finance Hub. Tanpa itu menurut saya sangat pesimistik lah. Pak, tadi soal menjadi international hub, prospek keuangan syariah Indonesia menjadi international hub. Mungkin itu sebagai salah satu mimpi dari Pak Dahlan ya. Lalu apa mimpi-mimpi lain sih Pak di bidang keuangan syariah mungkin yang belum tercapai? Mimpi saya adalah manakala seorang nasabah bank merasa bangga menjadi nasabah bank syariah, merasa convenient, dan mereka itu ketika memiliki rekening bank, at least ada satu rekening bank syariahnya. Mungkin kita tidak bisa memaksa seorang hanya menggunakan bank syariah saja, karena memang kan undang-undang kita mereka bebas, bebas menggunakan bank apa saja, ya. Dan yang kedua adalah dari indikasi perkembangan pasar sekunder. Untuk sukuk negara, untuk sukuk negara atau apa saja, pasar keuangan, pasar money market, kita lihat misalnya manakala misalnya nanti instrumen instrumen keuangan syariah sudah menjadi instrumen utama, pasar uang yang utama, Treasury bills, Islamic Treasury bills menjadi instrumen pasar uang, repo sudah berkembang, lalu kemudian setiap orang memiliki suku negara atau suku korporasi, dia bisa mencairkannya, menjualnya di pasar tanpa perlu ada kerugian apa-apa. Nah, masalahnya sekarang adalah pengembangan pasar sekunder keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah untuk setiap stakeholders. Ya, saya rasa kuncinya itu pasar sekunder harus dikembangkan. Kalau kita memang mau menjadi international hub, dengan perkembangan pasar sekunder, kita dengan mudah mendapatkan investor-investor dari luar. Baik. Ya, tentu kita harus menjaga stabilitas ekonomi kita juga, ya.